Halo guys, welcome back to Jasmine's Diaries bersama aku, Santa dan Jacqueline. kali ini kita akan membahas video tentang Pengalaman paranormal ya. experience. Masuk gak sih paranormal experience? Pengalaman Iya pribadi dong. ya untuk selama kita Sekolah dan kuliah ya, pokoknya sekolah lah, pendidikan. betul pendidikan dan ada pengalaman yang begini ya. Gitu. Nah, kita akan bahas. Kalau misalkan kalian sudah lihat ini sudah tayang mungkin konten yang sebelumnya tentang 6 universitas yang sangat-sangat horor ya. Itu part pertamanya ya. Jadi kita ceritain dari di Indonesia sendiri gitu lah. Betul. Gitu. Sekarang kita cerita tentang pengalaman kita di kampus atau sekolah kita masing-masing. Ya. Ya, dimulai dari Jacqueline. Aku oke. Jadi dulu tuh ya, sebenarnya nih aku tuh bukan orang yang gimana ya, orangnya yang takutan gitu. Tapi waktu kelas 4 SD itu bodoh banget. Kenapa Jadi tuh? kan dulu tuh ya anak-anak suka cerita-cerita horor ya, dari film-film suka diceritain lagi gitu. Terus ada juga yang teman aku dulu punya adik yang bisa melihat, kebetulan ya, mungkin karena dia masih kecil adiknya, Oh, jadi kayak dia tuh kayak keturunan Belanda gitu kan. oh gitu. Di rumahnya tuh kayak suka di tangga ada apa Aduh. gitu, suka kayak gitu si adiknya Itu itu. udah serem sih menurut aku. Iya ngeliat Terus gitu. ya karena itu namanya masih kecil, aku penasaran. Gue bilang kayak gini, aduh pengen deh coba lihat gitu. Bodoh nggak? Jadi ini bodoh banget lah, pokoknya jangan ditiru Karena ya. curiosity. Iya. Penasaran ya. Terus di pas kelas 5, jadi tuh di sekolah aku ya, sekolah swasta Katolik lah di Bandung lah, kalian pasti tau lah yang sangat-sangat Belanda banget gedungnya gitu. Nah di Coba tebak, situ, ya, Mbak. ayo, di situ, jadi tuh ada di seberangnya tuh ada gedung lama, seberangnya ada gedung baru. Aku tuh di gedung baru dan kelasnya posisi di agak nyerong dikit lah ya, nyerong dikit ke kanan itu ada jembatan yang hubungin. Jadi sebelahnya kelas aku tuh ada juga kayak tangga buat ke lantai 3. Jadi ini posisi aku ke lantai 2 ya. Itu kelas 5. Aku ingat hari Jumat. Dan tiap hari emangnya aku kebiasaan ya kalau ke sekolah itu datang jam 6 lebih 20-an lah. Jadi masih benar-benar sepi. Cuman ada bapak satpam. Bayangin lah, masih dulu lah, apalagi dulu ya. Jadi masih kayak gelap gitu. Jadi aku ya udah, aku sama kakak aku itu kan kesana masuk sekolah ya. Kakak aku mah di mana, aku sendiri ke lantai 2 tuh, bayangin tuh. Sangat inisiatif sekali Anda ya. Ya sebenarnya bisa sih nunggu di bawah dulu ya, cuman ya udahlah, udah biasa juga kan. Dan pintunya di gedung baru itu, kalau pintu kelasnya kayak pintu koboi, emang dua sisi gitu, Oh, oke. bisa yang ngek gitu kan. Nah ini tuh yang sisi sebelah satunya itu kan dikunci gitu, bawahnya diselot. Yang satunya lagi aku mainin. Jadi posisi ini tuh ya, di punggung ini tuh ada si pintunya, di ujung pintu. Ini aku, ini pintu nih. Oke. Gini kan. Ya aku gini ngek gitu kan, jadi bisa ngeliat keluar, bisa ngeliat ke kelas. Entah gimana pas aku lihat ke kelas ada sesosok Miss K. Dan posisinya itu kalau jajaran satu pintu itu ya, di sini tuh di pojoknya ada kayak lemari kelas dan juga si meja guru yang masih disatuin sama mejanya itu loh. Iya. Nah, di situ. Tuh, aku bayang. Nah, dekat Kalau situ nggak kebayang ada gambarnya di nanti situ. aku cari ya sepersis mungkin gitu. Nah, di situ melihat dianya tuh lagi posisi terbang, hilang. Oh my God. Itu kan aku dulu kan dia namanya nggak pernah sama sekali ya. Jadi kayak itu apa sih, benar nggak sih gitu ya. Mungkin kayak kalau iya pun mungkin karena aku ngeganggu ya, pagi-pagi bunyi ngekok gitu kan si pintu. Bisa jadi sih ya. Ya, jadi langsung ya udah, aku dalam hati, ya Tuhan itu apa, ya udah aku nunggu di luar sampai ada teman aku gitu. Gitu, Oh my God, jadi nggak masuk ke kelas kamu? Nggak berani. takut. Siapa juga yang berani ketika Iya. sudah melihat Sesosok. sosok itu? Kalau kamu? Kalau aku aku juga sangat penakut. Penakut sekali untuk kayak paranormal
Maaf guys, ada mobil lewat dulu bentar sama ada suara renovasi. Balik lagi ya, kita harus klarifikasi suara-suara ini ya. Nah, aku tuh pernah, sebenarnya nggak banyak juga sih paranormal experience yang dialami sama aku sendiri. Cuman memang dulu sih aku pernah kejadiannya di luar kota sih. Depannya P, kotanya, belakangnya O. Kalau kotanya mah nggak apa-apa kali ya. Gitu kok. Purwokerto gitu ya. Di Purwokerto aku tuh lagi ke rumah Pak Deku gitu. Di sana kan dia pakai rumah dinas gitu ya, jadi kan rumahnya juga udah kayak gaya-gaya rumah dinas gimana lah, yang kayak Belanda juga kan, ala-ala Belanda gitu ya. Dan rumahnya deket stasiun kereta api gitu, jadi rumah dinas kereta api gitu ya. Dan waktu itu aku masih kecil sih, kelas 5, kelas 6 gitu, lupa ya, masih SD sih kayaknya gitu. Terus malam-malam tuh kayak jam 10-an aku sama bapak aku keluar tuh buat beli kayak cemilan gitu malam-malam. Kan kalau anak kecil di kota lain tuh suka kayak excited sendiri kan, pengen beli snack gitu malam-malam. Keluar tuh sama papaku. Nah, kebetulan si rumah itu tuh kalau dikatakan di pusat kota sih nggak pusat kota juga, tapi dekat stasiun kan. Jadi kanan kirinya tuh masih ada kayak banyak pohon, depan rumahnya itu masih kayak pohon pisang gitu guys, sama ya, ada rimbun sama kayak pos satpam yang nggak ada kepake, jadi banyak pilok-pilok anak-anak jalanan kalau yang pilok-pilok gitu kan. Nah, itu aku baru pulang beli snack sama papaku, pulangnya jalan kaki karena snacknya deket, cuma kayak di depan gitu, belok kiri terus langsung jalan raya gitu ya. Nah pas baliknya aku tuh jalan jadi di pinggir gitu, karena kan sebelah kirinya tuh kayak kebun pisang gitu ya. Aku jalan di depan bapakku di belakang aku. Kira-kira jaraknya sih deket sih, semeteran gitu papaku ya. Nah aku tuh lagi jalan terus tiba-tiba kayak ada yang Noel gitu, kayak gini Jack gitu gitu ya, Noel gitu. Aku kira papaku kan, langsung aku lihat ke belakang, dia jauh banget, jauh dari aku gitu. Jadi kayak aku kira yang semeter di belakang aku, ternyata masih jalannya jauh papaku. Masa kalau logikanya sih kalau Noel gini masih deket ya jaraknya gitu, tapi kok dia jauh banget, terus siapa yang Noel kan gitu. Terus aku udah mikirnya positif aja gitu. Akhirnya aku pulang, masuk ke rumah itu, kan emang rumah dinasnya Pak De aku tuh menurutku agak-agak spooky juga gitu, karena rumah tua kan rumah dinasnya gitu. Itu nggak berani cerita sih sama papaku, soalnya aku memendam sendiri karena belum tahu ya. Itu yang aku alami pribadi. Sama ada sebenarnya beberapa yang aku alami pribadi, cuma agak ekstrim gitu ceritanya. Terus jadi aku itu tidak masih berani berpikir lagi ya, itu ya berpikir Betul. 2 kali 3 kali gitu. Iya, ini kan karena aku ceritanya karena masih kejadian masih kecil gitu ya. Gitu sih. Untuk yang bukan di sekolah aku by the way. Agak apa-apa lah. Gak. Oke, pokoknya pengalaman aja ya, pengalaman. Kalau untuk yang di sekolah, di kuliah Jack, Sebenarnya ada satu lagi yang di sekolah dan di sekolah yang sama. Tapi ini yang di kuliah aja ya, jadi menghemat durasi juga. Jadi kalau kalian ada yang gimana ya, penasaran lebih lanjut, boleh di komen juga, minta request aja gitu ya. Kalau di sekolah ini juga salah satu bukan sekolah, universitas yang di kuliahan. Universitas yang swasta terkenal di Bandung salah satunya ya. Ya pokoknya universitas sekian lah. kalian coba cari universitas 3 swasta. kata pokoknya ya. Yes. Nah, waktu itu jadi posisinya aku masih SMA nih ya, tapi ada pentas seni dari sekolahan. Tapi karena masih satu yayasan, jadi kita pinjam tempat di tempat kuliahan itu, universitas tersebut lah gitu ya. Di lantai 12-nya apa 13, aku lupa. Itu tuh acara ya udah ya, pentas seni kayak biasalah, pensi kan, nyanyi-nyanyi, ada yang perform. Terus aku sama temen aku ini berdua nih ya, malam-malam tau nggak, itu udah jam 11-an lebih kan, udah pada dikontak sama orang tua ya, disuruh pulang gitu. Ya udah kita berdua doang nih pulang duluan. Pas gitu di lift kan lagi sendiri, cuma berdua. Bayangin dari lantai 12 atau 13 ini
kita ke lantai 1 karena lobby di lantai 1 ya. Ya. Pas turun, jadi itu liftnya sebenarnya ada beberapa tempat, 3 tempat lift. Cuma kita pilih yang deket ke lobby langsung. Di situ tuh kita ya udah cuek aja gitu ya. Emang sih takut, kita juga saling tatap-tatapan, you know lah, telepati ketakutan gitu ya. Udah gitu, itu tuh aneh di lantai sekitar lantai 5-an itu, dia tuh setiap lantai kebuka. Dan emang rumornya di lantai berapanya itu katanya serem gitu ya, kebuka terus tuh gelap, kita pencet nutup juga yang lama banget tau gak. Terus pernah di lantai 4-nya dia tuh udah nutup buka, nutup buka. Aduh, itu kayak ada yang main-mainin gitu Iya. guys gitu. Nutup Itu tuh buka, kita nutup udah, bukanya. aduh, nama teman aku, aduh Mel ini gimana ya kita teh gitu kan, kita udah takut banget lah. Untungnya di lantai 3 nggak tahu di lantai 2-nya, kalau nggak salah sih ada yang masuk juga. Untungnya manusia ya, untung manusia itu turun samaan gitu. Nampak ya berarti. Nampak. Itu sih. Dan ada juga lift masih di kampus yang sama, Masih di kampus yang sama. lift yang sama juga. Di lift yang sama juga. Mau turun pas udah mau ke lantai 1, dia tuh nggak jebrek, kayak kena sesuatu, tau nggak, nabrak sesuatu. Ujuk-ujuk dia kayak mental lagi ke lantai atas, kayak gak dibolehin ke lantai 1 gitu loh. Aneh. Itu kan ada beberapa yang kita tahu ya, mungkin teknisnya atau gimana. Tapi tetap aja guys, kalau kita lagi keadaan panik terus Ya, logikanya mikirnya udah kita aneh-aneh mikir, sih. iya betul. Ya jadi ya percaya nggak percaya, tapi yang kita itu yang kamu rasain Ya. ya Jack ya. Termasuk paranormal menurut aku ya, yang horor gitu. Iya. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya kalau untuk di kampusku yang dulu kan aku sempat berkuliah di salah satu universitas negeri yang tidak di Bandung tapi di suatu kota yang dekat dengan Bandung. Kalian tahu lah pasti ya, tebak kota yang dekat dengan Bandung itu apa. Nah, di universitas itu tuh jadi kayak ada itu kan kayak masih hutan juga gitu. Ada suatu tempat, suatu hutan itu dekat fakultas kedokteran gitu. Dan itu ceritanya sih, cerita orang-orang sih tempat menyimpan bahan-bahan praktek anak kedokteran itu, terutama untuk kayak gitu ya kadaver lah gitu Ya, bahasa ininya ya, biologinya ya. Katanya sih, tapi aku nggak pernah sampai ngalamin sendiri, jangan sampai juga sih ya gitu. Setiap kita kayak mau pulang maghrib lewat situ tuh selalu ada sesuatu lah gitu, mungkin kayak disuruh diganggu. pulang juga cepet. Betul, Gitu ya. mungkin nampak atau nggak tahu ya aku juga, soalnya kan memang itu kan daerahnya tuh masih kayak hutan-hutan gitu loh, jadi spooky juga lumayan. Dan aku juga pernah, kosan aku pasti dekat kampus kan, dekat kampus itu pernah sih beberapa kali sleep paralysis gitu di kosan gitu. Tapi untung nggak nyampe kasih tahu apa gitu kan, kadang ada yang ngasih Nggak. tahu gitu. Oh enggak, amit-amit juga. Mungkin itu karena kelelahan, aku mencoba berpikir positif sih Dalam segi kesehatan ya. dalam segi kesehatan ya. Tapi ya banyak sih kayak di gedung fakultas aku kuliah di fakultas ilmu komunikasi guys di situ, dan banyak cerita juga sih karena fakultas aku dekat sama fakultas ilmu budaya, dan depannya itu ada sebuah jembatan. Aduh, pasti udah ketebak sih kalian tahu banget yang lagi penghuninya sana ya. Nah, jadi jembatan itu namanya jembatan Cincin. Udah pasti tahu ya. Jembatan Cincin. Jadi dulu tuh si FIB ini katanya bekas stasiun juga, stasiun kereta api, dan jembatan itu tuh kayak relnya gitu. Jadi sebenarnya sih untuk keestetikan kita sebagai anak milenial itu bagus banget si jembatan itu, Masih jadi ada. kayak ring-ring gitu loh, masih ada. Terus tapi kalau si lantainya masih kayak ada si bekas relnya enggak? Jadi bekas relnya udah kayak di Tutup. balur aspal gitu, tapi kita masih bisa lihat dikit-dikit gitu bekas relnya.
Dan itu kalau pemandangan dari fakultas aku turun ke bawah bagus banget guys. Jadi pas sunset ngelihat jembatan ring Ya gitu tapi kan sunset gelap ya buam. Betul. Dan kalian tahu apa? Di bawahnya itu adalah kuburan gitu. Dan itu aku baru tahu kalau di bawah jembatan itu tuh kuburan. Jadi jembatan itu tuh tinggi banget, Jack. Gede dan tinggi dan bagus gitu kalau kita belum tahu cerita somethingnya gitu. Dan pas kita lihat itu ada kuburan di situ. Nah, itu katanya kalau misalkan malam-malam ya udah pasti nggak ada lampu, Jack, di situ tuh. Nggak dimatiin. Nggak ada lampu. Oh, nggak ada. Soalnya kan itu jembatan tuh. Jadi jembatan itu penghubung. Jadi nanti kalian bisa lihat Gedung. layoutnya. Jadi gedungnya tuh di sini, gedung kuliah kita. Jembatannya tuh jembatan ke arah kayak pemukiman warga. Oh. Gitu. Jadi banyak yang ngekos Kayak di jalan sana umum kan. juga ya. Jalan umum dan itu langsung direct ke universitas gitu jalannya. Terus directnya tuh ke Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan dulu tuh stasiunnya. Nah, fakultas itu juga spooky nih guys. Ada namanya salah satu gedung sastra Perancis tuh gedung, atau sastra sekarang udah jadi sastra Indonesia gitu ya. Itu juga katanya tempat dulu pembelian loket tiket kan. Jadi banyak juga sih yang bilang Ada something. betul, karena kan tempat nurunin penumpang di situ dan udah nggak beroperasi lagi ya. Kita nggak tahu ya. Itu cuma cerita-cerita sih yang banyak orang ceritain gitu. Kalau aku sih belum pernah sih, jangan sampai sih mengalami hal seperti itu. Cukup tahu. Tahu aja gitu. Gitu sih. Jadi segini dulu aja paling ya. Soalnya sama ini udah lama durasinya. 16 menit guys. Ya udah, terima kasih sudah menonton video kita di Jason Series. Jangan lupa di like, comment, dan share. Subscribe jangan lupa dipencet tombol merahnya. Dan notifikasinya di Betul ya. Warahe. dadah.